Tangkapan citra satelit Google Earth menunjukkan kawasan Leuser Aceh terdapat kawasan yang tidak lagi berwarna hijau. Sebagian area terlihat coklat dan sebagian lagi terlihat deretan citra pohon yang diduga menggambarkan pohon sawit. Global Forest Watch mencatat hutan primer basah seluas 320.000 hektar di Aceh hilang dari kurun waktu 2002 hingga 2024. Di Sumatera Utara, kerusakan ekosistem di kawasan Batang Toru dituding menjadi penyebab banjir longsor. Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama mencegah banjir dan erosi serta menjadi pusat daerah aliran sungai menuju hilir. Walhi Sumatera Utara menyebut aktivitas perusahaan ekstraktif menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda Pulau Sumatera. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Muhammad Fathahillah Akbar, pakar hukum pidana lingkungan UGM. Ya Pak Akbar, dari perspektif pidana lingkungan ini Anda melihat bagaimana hubungan antara masifnya pembukaan hutan di hulu daerah aliran sungai Sumatera ini dengan rangkaian banjir bandang serta longsor yang terjadi. Dan apakah ini pola perizinan selama ini memenuhi unsur kelalaian atau kesengajaan dalam konteks pertanggungjawaban pidana? Baik, ini memang harus dilihat secara komprehensif sebenarnya. Jadi apakah perubahan peta wilayah hutan tadi itu sudah melalui proses perizinan dan sudah melalui proses studi lingkungan yang baik atau tidak? Itu satu hal yang harus dilihat secara komprehensif. Yang kedua adalah kalau sebenarnya secara sederhana jika itu belum melalui perizinan dan studi kelayakan itu sudah bisa dicari tindak pidananya, karena pada dasarnya dalam undang-undang kehutanan, baik undang-undang kehutanan 1999 ataupun undang-undang perusahaan hutan 18/2013 ya, itu kan diatur bahwa semua prosesnya bahkan membawa alat berat ke hutan saja itu sudah perbuatan pidana, apalagi sampai melakukan pembalakan liar. Nah ini sebenarnya bahkan foto digital satelit tadi sudah bisa menjadi alat bukti untuk melihat apakah proses di bagian tersebut itu berdasar perizinan atau tidak. Bahkan kalau berdasarkan perizinan juga, semuanya harus tercatat dan dievaluasi. Kalaupun berdasarkan perizinan, saya rasa kalau secara studi itu tidak tepat, maka proses semua izinnya juga harus dievaluasi. Maka betul kalau misalkan ada wacana moratorium untuk melakukan studi terlebih dahulu. Tetapi memang penegakan hukum, baik dari PPNS, Kementerian Kehutanan maupun dari kepolisian harus sudah mulai turun untuk melihat siapa saja pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung ya, korporasi-korporasi yang terlibat langsung dalam proses pembalakan dan pemanfaatan tanah kawasan hutan secara tidak sah tersebut. Begitu. Nah ini kan banyak izin konsesi tambang, sawit, terus juga proyek energi yang ada di kawasan rawan bencana. Ini apakah kerusakan ekologis yang berulang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan yang bisa menjerat korporasi ataupun pejabat yang memberi izin? Iya, pada dasarnya satu terhadap korporasi maka mereka harus hati-hati betul dalam memanfaatkan izin yang mereka dapatkan, sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran melalui di luar wilayah perizinannya atau tidak sesuai perizinannya, jadi izinnya untuk melakukan kegiatan A tetapi melakukan kegiatan B sampai C dan seperti itu sudah bisa bertanggung jawab. Jadi korporasi memiliki pertanggungjawaban, bahkan dalam undang-undang perusahaan hutan itu korporasi memang sudah sebagai salah satu yang bisa menjadi subjek hukum. Dan dalam konteks ini juga pihak-pihak yang memberikan izin padahal tidak sesuai dengan studi kelayakannya dan lain sebagainya itu harus dievaluasi. Apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak itu harus dikaji lebih mendalam lagi. Kenapa kemudian bisa diberikan perizinan di bagian tersebut. Dan saya rasa memang di bagian-bagian yang sangat vital dan sebagai pokok yang untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan seharusnya tidak bisa dilakukan. Begitu. Ada juga bergabung bersama kita Pak Anggi Prayoga dari Forest Campaign Greenpeace. Iya Pak Anggi, ini kan tahun 2016 hingga 2025 ini menjadi fase deforestasi yang masif ya akibat ratusan izin tambang, HGU sawit dan lain-lainnya. Ini bisa dijelaskan tidak peta deforestasi terbaru di Pulau Sumatera khususnya ini seperti apa dan hubungannya langsung dengan bencana yang melanda? Ya baik, terima kasih. Jadi hutan Sumatera itu sudah kritis ya, rata-rata
daerah aliran sungai di Sumatera itu di bawah dari 25%. Artinya itu di bawah ambang batas daya dukung daya tampung lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh regional atau Pulau Sumatera. Sehingga ketika bertemu dengan siklon dan curah hujan yang tinggi, ini menyebabkan bencana banjir di Pulau Sumatera. Kenapa? Karena hutannya sudah habis terdeforestasi. Nah, kondisi ini semakin sulit ketika hutan-hutan di Sumatera hanya tertinggal di kawasan konservasi atau lebih banyak di kawasan konservasi. Ini yang membuat juga Pulau Sumatera sangat rentan ketika ada cuaca ekstrim. Begitu. Nah, dari temuan Greenpeace ini, izin perusahaan mana yang sebenarnya paling berkontribusi besar terhadap kerusakan ekosistem hulu daerah aliran sungai ini yang memicu banjir dan juga longsor? Iya. Ada banyak industri-industri ekstraktif yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian pusat, terutama dari Kementerian Kehutanan, ya, memberikan izin-izin konsesi-konsesi kehutanan dalam bentuk HPH dan HTI di Pulau Sumatera. Kami melihat beberapa konsesi di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat itu justru merusak hutan yang ada. Nah, kemudian juga banyak sekali titik-titik longsor itu terjadi di lokasi hutan tanaman industri konsesi yang ada di Aceh. Artinya sebetulnya konsesi-konsesi hutan tanaman industri yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan ini harus dievaluasi, harus diinvestigasi, dan harus diaudit. Begitu. Baik, Pak Akbar ya sekarang, Pak, ini menurut Bapak dalam konteks rapat kerja Menteri Kehutanan dan DPR hari ini nih, apa kira-kira celah hukum terbesar yang menyebabkan pengawasan selama ini pengawasan perizinan itu lemah, Pak? Ya, sebenarnya begini, dulu kan Undang-Undang Kehutanan dibuat 4199 sudah dengan ketentuan pidana. Tapi kemudian dibangun lagi yang lebih baik di 18/2013 tentang Undang-Undang Perusakan Hutan, di mana di situ dia mengatur secara komprehensif perusakan hutan sebagai pidana. Jadi tidak lagi berbicara administratif seperti 4199. Nah, sebenarnya tujuan dari konteks itu adalah bagaimana proses penegakan hukumnya harus sangat kuat. Tetapi sayangnya Undang-Undang Cipta Kerja kan mengembalikan 4199 pidananya, kemudian menjadi melemahkan pengawasan. Bahkan dulu sempat ada lembaga pencegah perusakan hutan yang dia betul-betul lembaga koordinasi untuk melakukan audit, evaluasi, dan investigasi juga terhadap proses pengelolaan hutan. Nah, dalam konteks ini seharusnya rancangan undang-undang itu kembali memperkuat 18/2013 sehingga kehutanan ini betul-betul dijaga, dan bahkan tadi pemberian izin dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan studi lingkungannya itu harusnya dikriminalisasi juga, karena sudah bukan tawar-menawar lagi bahwa kita harus bisa menjaga lingkungannya dan harus tegas terhadap perusakannya. Jangan sampai izin itu menjadi legalisasi perusakan hutan, kan itu yang kemudian harusnya dibangun dan diaudit secara investigatif. Jangan sampai izin-izin itu diberikan terhadap hutan yang seharusnya dia tidak boleh digunakan dalam konteks industri ataupun digunakan mengurangi perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri. Mungkin begitu. Ya, Pak Akbar, Pak Anggi, dan juga pemirsa, anggota Komisi 4 dari fraksi Nasdem, Rajif, bahkan membeberkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumatera termasuk PT Toba Pulp Lestari. Bahkan menurut Rajif, Bupati Samosir menolak bantuan dari perusahaan pulp ini karena dinilai telah berkontribusi merusak hutan Sumatera. Tidak hanya PLTA, Walhi dan Jatam turut menuding 6 perusahaan lainnya. PT Aginkot Research, dia tambang, PT Sol, geothermal, PT Pahae Julo Mikro Hydro, dan PT Toba Pulp Lestari. Nah, khusus PT Toba ini sampai Bupati Samosir itu mengeluarkan edaran tidak mau menerima CSR dan bantuan apapun dari PT Toba. Saya punya suratnya Pak Menteri. Jadi sampai Bupati pun lagi butuh pun dia patut diapresiasi, dia nggak mau, dia menganggap perusahaan ini merusak lingkungan. Jadi kami minta penjelasan dari Kementerian Kehutanan seperti apa PT Toba Pulp ini. Karena di surat ini saya bacain surat dari Bupati Samosir. Dalam rangka mempertahankan kelestarian, poin 1, tidak
menertibkan rekomendasi atau dukungan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. 2. Tidak menerima bantuan CSR dari pihak perusahaan lembaga dari usaha yang berpotensi merusak lingkungan termasuk PT Toba Pup Lestari Tbk. Artinya kalau sampai bupati aja berani, dia berada di daerah sana dan perusahaannya juga di sana berani mengeluarkan edaran itu, kan berarti perusahaan ini mungkin menjadi penyebab perusakan dan bencana ini. Ya, saya ke Pak Akbar dulu, bagaimana tanggapannya terkait dengan pernyataan anggota DPR tadi, Pak Rajif, yang mengatakan bahwa PT Toba Pup Lestari ini bahkan melakukan kerusakan lingkungan sampai ditolak oleh Bupati Samosir. Menurut Anda ini seperti apa? Ya, dalam satu hal itu sudah menjadi resiko korporasi yang bergerak di bidang tersebut ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabel apakah betul tuduhan tersebut benar atau tidak. Dan makanya dalam konteks ini secara akuntabel korporasi harus memiliki pertanggungjawaban untuk menjelaskan bahwa apakah kegiatan-kegiatan korporasi yang mereka lakukan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, itu satu. Yang kedua adalah dari penegak hukum harus bisa mengklarifikasi hal tersebut juga, apakah perizinannya betul atau tidak, apakah perizinannya dilaksanakan sesuai dengan izinnya atau tidak, apakah perizinan sudah melalui studi kelayakan lingkungan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus diklarifikasi juga dari pihak pemerintah maupun proses penegak hukum. Begitu mungkin. Kalau menurut Pak Anggi sendiri, bagaimana pernyataan anggota DPR Pak Rajif tadi, Pak? Ya, saya pikir wajar ya, karena memang konsesi TPL ini sudah didorong oleh masyarakat sipil, bahkan di nasional, tidak hanya di Sumatera Utara, untuk ditutup begitu ya, karena memang ada tumpang tindih dengan wilayah adat, masyarakat adat yang ada di sana. Jadi saya pikir juga itu satu hal kewajaran di mana posisi bupati membela masyarakatnya. Tapi saya pikir juga hal yang penting untuk dilakukan adalah audit TPL dan tutup TPL ini. Kenapa? Karena satu ya, ada dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh konsesi-konsesi termasuk juga TPL. Saya pikir itu yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan tadi yang disinggung dengan Undang-Undang Kehutanan, saya pikir juga itu penting ya untuk dilakukan perubahan secara total. Kenapa? Karena itulah yang menjadi landasan konsesi-konsesi yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sumatera ini, merusak hutan yang ada di Indonesia. Saya pikir ini betul-betul harus dilakukan perubahan yang fundamental, bahkan dari sisi regulasi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini digunakan oleh konsesi dan Kementerian Kehutanan. Nah, Pak Anggi, apa langkah konkret yang Greenpeace akan minta kepada Menteri Kehutanan maupun DPR agar audit izin yang dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pernyataan normatif saja nih, Pak? Ya, kami berpikir bahwa yang pertama adalah melakukan audit dan investigasi terhadap konsesi-konsesi seluruh konsesi kehutanan yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian juga ada areal-areal, daerah-daerah sungai yang penting untuk direhabilitasi, dan itu juga harus dilakukan reforestasi ya. Nah, kita tahu bahwa konsesi-konsesi kehutanan itu hanya mengambil untung dari dengan melakukan penebangan hutan alam. Tapi sayangnya ketika mereka setelah melakukan penebangan hutan alam, mereka tidak melakukan reforestasi sendiri. Jadi ini satu kesalahan besar dalam konsep Kementerian Kehutanan dalam menanggulangi krisis iklim yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh global begitu. Jadi saya pikir Kementerian Kehutanan harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap perizinan yang sudah mereka berikan, yang sudah mereka keluarkan, karena dampaknya sangat luas, sangat masif, sehingga menyebabkan bencana seperti yang terjadi di Sumatera ini. Nah, Pak Akbar, pemerintah kan hari ini menjanjikan tindakan jika ada pelanggaran izin perusahaan di Sumatera ya. Dan tadi juga Menhub Raja Juli juga mengatakan telah mencabut 20 perusahaan ya. Ini secara hukum apakah langkah tersebut itu efektif, dan apa yang sebenarnya paling efektif yang bisa dilakukan negara untuk menghentikan kerusakan? Apakah benar pencabutan izin atau sanksi administratif atau bagaimana nih, Pak? Ya, mungkin kalau pencabutan izin dan sanksi administratif adalah solusi jangka pendeknya untuk memberikan sanksi-sanksi secara cepat
dan tegas. Tetapi ini kan jangan sekedar jangka pendek, tapi jangka panjangnya nih. Tadi betul sampaikan Mas Anggi juga bahwa memang harus ada evaluasi semua perizinan tadi. Apakah ada melibatkan aktor-aktor pemerintah juga dan lain sebagainya. Itu yang kemudian. Dan peraturan perundang-undangannya juga harus berada pada perspektif lingkungan. Bukan untuk bagaimana caranya mendapatkan untung, tapi bagaimana caranya tetap memberikan perlindungan terhadap hutan itu sendiri. Dan kemudian penegakan hukum yang efektif itu juga diperlukan sehingga terdapat efek jera bagi perusahaan-perusahaan itu agar tidak bermain-main lagi dengan lingkungan kita. Itu adalah tahapan-tahapan yang perlu dilalui, tetapi memang secara jangka panjang peraturan perundang-undangannya dan proses perizinan di Kementerian Kehutanan harus dievaluasi besar-besaran. Begitu mungkin Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak Akbar dan juga Pak Anggi sudah meluangkan waktunya berdialog bersama kami.